sekarang kita akan mulai belajar tentang sinopsis. Tadi sudah disampaikan, sinopsis adalah a summary of a story, rangkuman dari cerita mulai dari awal sampai akhir. Nah, ini sekedar tahu saja macam-macam sinopsis yang dibuat itu sebenarnya sesuai dengan peruntukannya. Kalau short sinopsis itu biasanya disampaikan saat press conference misalnya, jadi kita menceritakan cerita ini tentang apa sih, itu biasanya hanya sampai babak 1. Misalnya cek toko atau misalnya Parasite bercerita tentang Kim Woo yang berusaha untuk menaikkan derajat keluarganya, menaikkan kesejahteraan keluarganya melalui berbagai cara ya, dan bahkan mungkin sampai menghalalkan segala cara. Nah, apa yang kemudian terjadi? Nah, itu sudah cukup untuk kemudian menjadi short synopsis. Kalau mini synopsis itu atau sinopsis mini itu sesuatu yang mungkin biasanya ditulis di dalam majalah untuk mereview sebuah film. Ini biasanya dituliskan dalam bentuk logline yang sudah dikemas sedemikian rupa. Misalnya kalian masih ingat kalau kita lagi nulisin logline itu nggak perlu ada namanya ya, cukup karakter utamanya secara umum. Misalnya tentang Parasite, seorang pemuda dari keluarga miskin yang berusaha untuk meningkatkan derajat kekayaan keluarganya, namun terhalang oleh apa gitu misalnya. Jadi itu kemudian menjadi mini synopsis. Kalau long synopsis itu adalah sinopsis yang biasanya kita jual dalam tanda kutip atau kita berikan kepada agent, producer, director atau stakeholder lain yang kemungkinan akan terlibat dalam pembuatan film yang kita inginkan. Nah, itu disebut dengan synopsis. Ini yang tadi saya sebut 1 sampai 4 halaman tadi. Ini memuat, kalau pakai 8 sequence ya, memuat all sequences ya. Kalau pakai metode 8 sequence berarti ke 8-8-nya yang mewakili babak 1, babak 2A, 2B, dan babak ketiga, semua rangkaiannya itu masuk ke sini. Atau kalau teman-teman pakai film beat sheet, ya semua beat dalam filmnya, semua momen-momen kunci yang menjadi timeline atau alur atau plot dari sinopsisnya itu dituliskan di sini. Nah, sekarang seharusnya teman-teman sudah mendownload Ernest Prakasa itu membagikan sinopsis dari film Cek Toko Sebelahnya di kelas.com, dan teman-teman kita akan coba lihat bagaimana dia menuliskan sinopsis melalui metode 8 sequence yang harusnya teman-teman sudah download melalui aplikasi tertentu yang digunakan untuk mengecek. Ini dia ya. Ini adalah Cek Toko Sebelah, sinopsis Toko Sebelah yang dibuat oleh Ernest Prakasa. Ini jelas adalah karakter introduction atau sequence 1, itu jelas ada di sini. Kalau menurut keterangan Ernest sendiri, Cek Toko Sebelah ini sebenarnya multiplot. Jadi tokoh protagonisnya memang dibuat 2, ada Erwin dan ada Koh Afuk. Kalau kita sudah lebih hebat lagi, mau pakai multiplot yang super double tuh boleh ya, boleh saja. Nah, untuk pertama-tama ya akan lebih baik kalau kita memulai dari plot tunggal saja, yaitu dari sudut pandang satu tokoh utama. Di sini tokoh utamanya sebenarnya ada Koh Afuk, tapi juga ada Erwin. Kita akan mencoba melihat 8 sequence dari Cek Toko Sebelah melalui sudut pandang Erwin. Teman-teman bisa lihat. Ini adalah perkenalan, karakter introduction. Di sini ini adalah, jadi setiap bit yang dituliskan kemarin, triknya untuk membuat sinopsis, atau setiap sequence yang dituliskan dalam template 8 sequence itu dinarasikan menjadi paragraf demi paragraf, begitu kira-kira. Nah, di sini ada umumnya karakter yang terlibat, baik karakter utama maupun pendukung utama itu dikasih keterangan usia seperti ini, tapi tidak juga enggak apa-apa ya, tergantung kemauan agent kita bagaimana. Lalu ini memperkenalkan gimana sih kondisi keluarga itu. Misalnya ini mulai set up nih, harus ada keterangan, harus ada scene di mana si Erwin ini
misalnya di sini hidupnya ia tumbuh serba berkecukupan, jadi kelihatan lah kalau dari bajunya itu harusnya beda antara Erwin sama Johan. Kemudian dia bekerja di salah satu perusahaan multinasional. Nah, ini harusnya ada scene yang, karena screenplay itu intinya kita menceritakan secara audiovisual kepada penonton, maka harus ada scene seharusnya yang menunjukkan si Erwin ini berada di sebuah kantor yang keren lah sebagai representasi dari perusahaan multinasional. Nah, kalau kita ingat tadi yang sudah saya screenshotkan di grup, sequence dari babak 1 itu berakhir di inciting incident atau katalis kalau menurut Blake Sinder, pemicu yang akan mendorong tokoh utama masuk ke babak berikutnya. Nah, di sini ini kita bisa melihat Koh Afuk pun ini mulai inciting incidentnya ya, atau katalisnya. Koh Afuk memutuskan untuk menawarkan tokonya kepada Erwin. Nah, ini di sini selalu diikuti dengan doubt and decision, jadi keraguan-raguan tapi kemudian mengambil sebuah keputusan. Tentu saja ada keraguan-raguannya karena Erwin ini sebenarnya tidak tertarik karena dia sudah sangat menikmati pekerjaan di kantornya. Ini ada tulisan seperti itu. Apalagi dia sedang dalam proses penjajakan untuk mendapatkan promosi ke kantor regional Singapura. Di sini tokoh antagonis lainnya mulai muncul, ada Robert di sini. Kemudian dibantu juga oleh Anita. Ini adalah fase doubt and decision ya, ada negosiasi yang alot di mana Erwin ragu-ragu, tapi kemudian akhirnya dia mengambil keputusan karena terbukti ini akhirnya Koh Afuk berhasil membujuk Erwin untuk setidaknya mencoba mengurus toko ya, paling enggak 1 bulan dulu. Nah kemudian ini berarti sudah masuk ke sequence berikutnya, sudah masuk ke babak kedua. Kalau kita lihat tadi di babak kedua ini ada Journey Begins, ini memulai cerita pada babak keduanya, kemudian sampai pada False Victory atau kemenangan semu gitu. Kelihatannya udah berhasil, tapi ternyata muncul masalah yang lebih besar. Ini mulai Journey Begins-nya. Meski tidak disetujui Natalie, Erwin menyanggupi permintaan ayahnya. Nah, ini dia mengambil unpaid leave atau cuti tidak berbayar dari kantor. Nah, ini kemudian ada, kalau istilahnya Blake Sinder adalah fun and games ya, dimana kemudian scene demi scene yang ada itu menceritakan bagaimana sih percobaan yang dilakukan Erwin di awal babak kedua. Kehadiran Erwin membawa dinamika baru, apalagi ini mengenalkan banyak dinamika dengan pegawai Koh Afuk yang lainnya seperti Ponario, ada Ojak, ada Yadi dan seterusnya. Itu kemungkinan tokoh-tokoh itu tadi muncul di trailer yang tadi linknya saya sampaikan. Kemudian ini adalah false victory-nya. Setelah dia mencoba menangani toko itu, kelihatan kayaknya premisnya itu tercapai ya. Ini adalah berkat kepiawaian Erwin, toko Koh Afuk berhasil memenangkan lomba display. Erwin senang, bapaknya senang, dan seterusnya. Ini adalah false victory-nya. Tapi kemudian, seperti dalam film Beat Sheet-nya Blake Sinder, begitu ada midpoint, tiba-tiba bad guy close in ya. Jadi mulai muncul masalah yang lebih besar. Kalau dalam istilahnya 8 sequence itu bisa juga, 8 sequence juga macam-macam nih. Salah satu bentuk 8 sequence-nya adalah disebut dengan bigger problem ya, atau masalah yang lebih besar. Apa masalah yang lebih besar? Oh, ini ternyata setelah dia di puncak itu berhasil menang lomba display, tokonya dia menerima ini nih, cutinya habis dan sebuah email datang dari Singapura kalau dia diterima ya, promosi dia diterima, dia diberikan promosi. Ini kan semakin gundah gulana, dan akhirnya Erwin lebih memilih untuk meninggalkan toko. Nah, itu putus asa banget. Itu pasti sudah ya, ada scene demi scene yang membuat penonton ikut emosi. Koh Afuk pun putus asa dan kemudian menjual tokonya ya. Nah, setelah bad guy close in, itu mulai
atau bigger problem muncul itu mulai masuk ke titik terendahnya. Nah, ini ada rock bottom atau puncak terbawah begitu kira-kira. Di sini ditunjukkan oleh jatuh sakitnya Koh Afuk. Nah, ini sampai kedua kakak beradik itu berantem kalau di filmnya. Ini Koh Afuk yang menyesali keputusannya akhirnya jatuh sakit. Nah, ini adalah rock bottomnya ya. Jadi Erwin pun pulang karena ayahnya lagi-lagi jatuh sakit. Johan juga ya emosi dan seterusnya. Lalu setelah rock bottom itu mulailah revival. Jadi mulai mereka mengambil cara lain untuk bisa mengatasi masalah itu. Karena tokonya sudah dijual ke Robert, salah seorang pengusaha properti yang membuat Koh Afuk jatuh sakit. Nah, ini terus Johan dan Erwin si kakak adik itu bersatu. Ini adalah proses revivalnya. Nah, kalau final battle itu adalah ya tentu saja bagian paling akhir ya. Revival itu, kalau revival tadi menceritakan serangkaian mereka, serangkaian usaha akhir untuk menuju tujuan dari premis. Nah, kalau final battle ya namanya juga final, pertempuran terakhirnya. Akhirnya Erwin dan Johan berhasil merebut toko itu dari Robert dan ada dialog di rumah sakit. Koh Afuk mendengar obrolan mereka, dia akhirnya menyadari ketulusan anak sulungnya dan akhirnya tokonya pun diwariskan ke Johan. Jadi semuanya bahagia. Koh Afuk bahagia karena tokonya ada yang mewarisi, Erwin bahagia karena ayahnya juga bahagia dan dia bisa meneruskan karirnya di Singapura dengan lebih tenang. Johan juga bahagia ya karena akhirnya dia mendapatkan cinta ayahnya tanpa a priori yang ditandai dengan dia diperbolehkan untuk menjaga sekeping peninggalan terakhir dari almarhum mamanya, yaitu toko tersebut. Nah, itu adalah bagaimana kita kemudian menuliskan rangkaian sequence tadi atau rangkaian bit dalam yang sudah kita tulis sebelumnya melalui proses pembabakan ini menjadi sebuah sinopsis.